Nah, Bang Radit ini mempunyai cerita pengalaman pendakian waktu di gunung mana, Bang? Merbabu. Gunung Merbabu. Iya. Itu di tahun berapa, Bang? 2017. Son, kok lama-lama deket. Terus sosok kakek-kakek. Bajunya serba hitam semua, Bang. Dia cuma ngomong pas depan tenda. Cepat turun. Waktu kalian tuh berdua udah gak banyak lagi. Ciri-cirinya kayak gimana? Gue bilang, Bang, pakai jaket hitam sama tas lembang kecil lah. Gue bilang. Di situ bingung semua, Bang. Ranger juga bingung. Ada salah satu ranger ngasih unjuk foto dari handphonenya dia. Yang ini bukan mas orangnya. Otomatis gue bilang, iya, Bang. Iya, Pak, ini orangnya. Dan di situ semua diem semua, Bang, sempat diem. Dan salah satu ranger bilang, itu pendaki yang meninggal di tahun lalu, Mas. Asal Semarang. Gue di Merbabu ini ngalamin kejadian ya yang gak masuk di nalar gue lah, Bang. Temen gue lewat, meninggal lah selesai gue dari sana. Pas turun, jelang 3 hari dia meninggal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber yang pastinya narasumber gue ini mempunyai cerita pengalaman pendakian horornya. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Bang. Halo, Bang. Perkenalkan, Bang, buat teman-teman semua nih. Nama gue Raditya. Raditya. Iya. Nah, Bang Radit ini mempunyai cerita pengalaman pendakian horor waktu di Gunung Merbabu, Bang ya. Itu di tahun berapa, Bang? 2017. 2017. Gue di Merbabu ini ngalamin kejadian ya yang gak masuk di nalar gue lah, Bang. Temen gue lewat, meninggal lah selesai gue dari sana. Pas turun, jelang 3 hari dia meninggal. Oke, sebelum masuk ke cerita, kita doakan terlebih dahulu buat sahabatnya Bang Radit yang telah berpulang ya, Bang ya. Di sini gue turut berduka cita juga buat keluarga dan teman-teman dekatnya juga, Bang ya. Iya, Bang. Semoga almarhum diterimalah di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di surganya ya. Dan buat para pendaki yang mungkin jasadnya hilang dan tidak diketemukan sampai sekarang, semoga bisa diberikan jalan yang cerah untuk bisa ditemukan jasad dan keluarganya diberikan kesabaran juga lah ya. Iya, Pokoknya kita doakan yang terbaik buat mereka-mereka yang hilang di gunung atau yang meninggal di gunung. Nah, lu simak nih video ini sampai habis karena di situ banyak banget cerita yang bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua, terutama cerita yang pengen diceritakan oleh Bang Radit saat di Merbabu tahun 2017. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan mungkin teman-teman semua mungkin udah penasaran nih sama cerita yang ingin dibawakan oleh Bang Radit. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Radit, di Merbabu tahun 2017. Iya, Bang. Lu sempat kehilangan sahabat dekat lu di pendakian pada saat itu. Iya. Sampai lu bertemu 2
pendaki yang hilang ya. Iya. Dan jasadnya sampai tidak diketemukan sampai saat ini. Nah, lo bisa ceritakan nggak sih dari awal sampai akhir, sampai lu kembali ke sini untuk menceritakan pengalaman pendakian lu seperti apa? Silakan Bang. Jadi waktu itu pendakian gue ini ke Merbabu Bang, dengan 3 orang. Ada teman gue Irfan, terus Zul, sama gue. Jadi 1 hari sebelum gue mau berangkat lah, itu temen gue salah satu ini nggak bisa ikut Bang. Jadi ngeganti temennya. Nah di situ akhirnya gue ketemu, gue rempukin, dan gue tanya Bang sama yang temennya ini yang operan. Gue bilang, sebelumnya udah punya basic belum untuk naik lah? Terus dia bilang, udah Mas, udah punya basic saya. Oh ya udah. Tapi pernah ngecamp, pernah, cuman di kayak di gunung-gunung bundar lah gitu, Kalimun. Gue bilang ya udahlah, berarti udah punya basic. Akhirnya di situ gue bertiga, pas di hari H itu jalan Bang, akhirnya naik kereta. Itu gue naik kereta jam 8 pagi. Jam 5 sore gue nyampe. Dari situ gue belanja logistik lah Bang. Belanja sebentar, baru gue ke base camp lah. Base camp Tekelan. Sampai di situ, gue bilang sama temen gue Bang, kita nggak usah naik malam lah, istirahat aja dulu. Temen gue ini yang Irfan ini tetap ngajakin naik malam Bang. Waktu itu udah jam 8. Di situ gue akhirnya perizinan. Dan di situ juga dari ranger bawah lah, dari pos perizinan, tanya udah nggak dibolehin Bang. Untuk trek malam ini. Untuk trek malam, tanya nggak dikasih. Cuman temen gue ini pengen lah nge-trek malam. Akhirnya jam 8:30 gue jalan Bang, naik. Akhirnya gue naik sampai di pos 1 itu gue sekitar jam 10 lah. Jam 10 sampai di situ gue bilang yaudah lah, berhenti dulu istirahat, break gue bilang. Sekitar jam 10:30 gue lanjut lagi Bang ke Pereng Putih. Sebelum sampai Pereng Putih lah, gue kan posisi gue di belakang Bang, posisi gue di belakang. Pas gue jalan ke arah Pereng Putih, ini di belakang gue kayak ada suara langkah kaki Bang. Jalan gitu. Jalan. Sruk. Dari situ gue bilang sama teman gue yang di depan, jalan cepetan dikit. Gue bilang jalan cepetan dikit. Akhirnya jalan cepet sampai di Pereng Putih Bang. Sampai di Pereng Putih, itu sampai Pereng Putih jam 1-an lah. Jam 1 malam tuh ya? Sampai Bang, jam 1 malam. Akhirnya gue bilang, lanjut apa enggak? Kalau mau lanjut, gue bilang. Ke pos 3, habis pos 3 baru kita diriin tenda. Akhirnya gue lanjut Bang. Gue lanjut sampai di pertengahan jalan, itu gue dengar suara rintihan cewek Bang. Nangis atau gimana? Iya kayak nangis. Dia pokoknya ada di sebelah kiri gue Bang. Dari situ gue bilang, udah jalan cepet deh, jalan cepet. Gue bilang jalan cepet. Akhirnya gue jalan cepet sampai gue di pos 3 Bang. Sampai di pos 3, gue bilang sama teman gue, yaudah istirahat aja dulu yuk. Gue bilang, udah kemalaman banget. Di situ gue istirahat, dan di sini kejadian aneh lagi Bang. Di situ kan posisi gue lagi masak lah, logistik. Gue lagi masak logistik. Tiba-tiba di depan gue kayak ada yang ngeliatin Bang. Di depan tuh ada yang ngeliatin. Gue bilang, ini siapa ya? Gue nengok Bang, itu cuma mata 2 biji warna merah. Nah salah satu teman gue ini ngeliat juga. Dia lompat langsung masuk tenda. Ngeliat mata merah itu? Iya Bang, itu matanya doang, nggak ada sosoknya. Nggak ada sosoknya Bang sama sekali. Gue bilang, pas gue lagi makan, gue nunduk main lihat-lihatan sama teman gue juga kan. Gue udah nggak bisa gerak, udah keringet dingin semua Bang. Dari situ jalan 3 menit, pas gue tengok lagi nggak ada Bang. Sekitar mungkin jam 3 ada kali, jam 3, jam setengah 4 itu gue masih melek Bang. Nah teman gue ini kayak berulah lah. Gue di dalam kan bertiga. Nah teman gue ini pas jam 4 dia mau ngerokok lah Bang, keluar
Gue bilang, kata dia, gue ngerokok dulu sebentar sebatang. Bang, iya. Dan nggak lama bang, itu gue kayak denger suara orang ngobrol di depan, ketawa-tawa. Akhirnya gue buka selain tenda, gue lihat temen gue tuh lagi ngobrol bang, tapi nggak ada sosoknya. Gokil. Nggak ada sosoknya bang sama sekali. Dari situ gue masih liatin bang, gue masih liatin dia jalan. Temen lu nih jalan? Temen gue jalan. Di situ gue buka tenda, gue kejar bang. Gue buka tenda, gue kejar, gue tanya sama dia, lu mau kemana? Ini gue mau tadi diajak sama ini pendaki ke tendanya. Dan itu nggak ada tenda sama sekali bang di situ. Nggak ada tenda sama sekali. Gue bilang udah aneh nih, gue bilang bang. Udah lu masuk deh, masuk istirahat, gue bilang. Gue istirahat lah bang. Akhirnya gue bertiga istirahat. Sampai di pagi, gue mau lanjut perjalanan lagi dah. Situ gue naik lah sampai gue ngelewatin pos semua. Akhirnya pemancar bang, gue sampai pemancar jam 2 siang. Sampai pemancar, kata temen gue, naik aja dulu yuk, kata dia. Akhirnya gue naik ke atas bang. Akhirnya bermalam di situ, di pemancar. Dan itu pas sekitar jam berapa ya? Jam 9 mungkin bang. Itu ada yang kayak ngelilingin tenda gue. Banyak gitu orang? Sekitar 4 orang mungkin. Itu ngelilingin bang, bunyi serak. Ngelilingin tenda gue. Gue bilang sama temen gue bilang sama dia, turun yuk. Nah dia bilang, dia gak mau turun bang, tanggung besok pagi aja. Abis kita sampai ke atas langsung turun. Dan di situ akhirnya gue ketemu jam 4 pagi bang. Tuh dia gue bangunin lah semua. Bangun, ayo, sampai tetek ke atas. Dari situ gue naik, mungkin jam sekitar jarak 300 meter bang. Itu gue gak tahu dari mana muncul, pendaki bang, dari belakang. Sendiri. Belakang lu? Iya, langsung jalan ngelewatin gue. Sempet tegur-tegur siapa berarti lo? Gue tegur bang. Puncak mas, sendirian. Gak sama rombongan, gue bilang. Dia cuma lewat aja bang, ngangguk. Dia ngangguk. Udah gue bilang, mungkin yang dibawa kali, karena kan ada 2 tenda lagi di pemancar. Gue pikir, ya rombongan dia lah mungkin. Gue naik sampai puncak, gue keinget bang. Tadi perasaannya ada ini deh, pendaki deh 1 orang. Tapi di atas nggak ada bang. Gue sampai atas, gue keliling, nggak ada sama sekali. Terus gue bilang sama temen gue yang Irfan ini, lu nggak sih tadi ada pendaki, tapi kok di sini nggak ada? Gue bilang, ini kita doang nih bertiga. Dia bilang, oh iya pendakinya kemana nih? Di situ juga temen gue berulah lagi bang. Jadi gue sama temen gue yang satu ini sekitar jarak 15 meter lah. Sama dia kayak orang ngobrol lagi bang. Sampai nawarin rokok. Di puncak tuh ya? Di puncak itu dia ngobrol sendiri. Nggak lama gue bilang, ya udah aneh nih. Gue tarik dia buat turun bang, buat ke pemancar lah. Gue bilang gue turun. Sampai di pemancar, dia gue tanya, lu dari kemarin lu ngobrol sama siapa? Dia bilang, enggak, gue ketemu pendaki, kata dia. Pendaki? Gue bilang, kan kita doang bertiga. Gue ketemu. Gue bilang, gue tanya ciri-cirinya dong bang. Orang kayak gimana? Pakai jaket hitam lah, sama tas lempang kecil. Terus gue mikir bang, lah itu mah orang yang tadi lewat pas gue sampai tetek. Akhirnya di situ gue udah bingung deh bang. Gue bilang, udah deh kita turun aja mendingan dari situ. Di pos 4 lah bang, pas gue mau turun. Gue sampai pos 4, temen gue kencing nih bang, buang air kecil lah. Yaudah akhirnya gue nunggu, dia buang air kecil. Ini nggak balik-balik bang, gue tungguin sejam. Kok dia nggak balik-balik ya? Gue tungguin lagi sejam, 2 jam gue nungguin bang. Dan di situ nggak balik lagi bang, temen gue. Nggak tahu kemana. Dari situ nggak tahu gue kemana tuh. Akhirnya di situ gue bilang, mungkin dia udah ke bawah kali ke pos 3, gue bilang. Gue turun bang sama temen gue ini. Di pos 3 juga kosong bang.
nggak ada dia. Akhirnya di situ gue udah bingung, panik juga bang, campur aduk deh. Gue bilang, terus nggak lama gue bilang sama temen gue ini, udahlah kita nge-camp sini sehari, besok pagi kita cari lagi deh. Gue gituin kan, kata temen gue yaudah. Gue dirin pos 3 bang, dirin tenda waktu itu. Di pos 3 itu pas malam, gue pikir dia bang pakai head, kan ada tuh headlamp darurat yang merah dari atas nih. Wah gue bilang, wah gue pikir dia nih. Udah gue tungguin kan, gue tungguin gak lama pas makin dekat bang, itu kakek-kakek. Iya, sekitar 80-an lah datang, samperin gue ke tenda. Soalnya kok lama-lama deket tuh sosok kakek-kakek, bajunya serba hitam semua bang. Dia cuma ngomong pas depan tenda, Cepat turun. Waktu kalian tuh berdua udah gak banyak lagi. habis dari situ gue bengong bang, maksudnya ngomong itu apaan. Gak lama dia jalan lagi, gue udak dong bang, gue pengen nanya maksudnya apaan. Gue udak jarak 20 meter, nggak ada bang, hilang. Aduh, gokil. Hilang. Akhirnya di situ gue istirahat lagi bang, sambil gue mikirin lah, nih dia kemana nih. Di situ akhirnya pas pagi gue nyuruh temen gue bang, si Irfan ini, lo ke bawah dia minta bantuan gue bilang. Akhirnya minta bantuan lah bang, temen gue ini pagi dia turun sekitar jam 2 lah, dia naik bang sama ya warga setempat lah, sama ranger. Dia naik, gue ceritain lah kronologi hilangnya gimana. Gue ceritain semua. Akhirnya di situ mulailah pencarian bang. Jadi gue pencarian itu dibagi 3 tim. Tim pertama naik ke pemancar buat nyari. Tim kedua di pos 4. Gue posisi sendiri bang. Yang temen gue ini Irfan ikut nyari lah ke atas. Ikut nyari ke atas. Mungkin jam 2:30 lah, 2:30 sore. Itu ada pendaki bang, nyamperin gue. Dia bilang gini, Mas, itu temennya udah nunggu di pos 3. kan gue sempat naik ke pos 4 kan, buat nyusulin. Jadi gue doang bang yang dituntun Sama pendaki itu? sama pendaki itu. Temennya udah nunggu mas di pos 3. Awalnya gue gak percaya bang. Dari situ gue ikutin lah dia. Gue ikutin ke pos 3 turun. Dan bener bang, teman gue ada. Dia cuma pakai celana kolor sama kaos udah. Dia cuma diem bang, nunduk begini, temen gue. Akhirnya di situ gue samperin lah bang. Gue samperin, kosong nih pandangan temen gue, kosong bang. Akhirnya di situ gue kasih air, gue kasih jaket juga lah. Ini pakai jaket. Gue nengok bang ke belakang. Tadi yang nuntun gue nggak ada orang. Hilang, nggak tahu kemana bang. Itu hilang bang. Udah gitu gue bilang. Akhirnya di situ temen gue sadarin lah. Gue bilang ayo kita ke pos 4 dulu. Sampai gue di pos 4, nggak lama ranger sama warga turun bang. Dan nanya lah ke gue dia, ini bisa ketemu di mana? Dan gue bilang di situ di pos 3 pak ketemunya. Di pos 3 tadi kan kita dari bawah juga nggak ada. Saya dikasih unjuk sama salah satu pendaki, Pak. Saya nggak kenal dia. Ciri-cirinya kayak gimana? Gue bilang bang, pakai jaket hitam sama tas lembang kecil lah. Gue bilang. Di situ bingung semua bang. Ranger juga bingung. Ada salah satu ranger ngasih unjuk foto dari handphonenya dia. Yang ini bukan mas orangnya. Otomatis gue bilang iya bang. Iya pak, ini orangnya. Dan di situ semua diem semua bang, sempat diem. Dan salah satu ranger bilang itu pendaki yang meninggal di tahun lalu mas, asal Semarang. Di situ gue kaget bang, otomatis udah meninggal. Gue bilang sama yang ranger ini kan, udah meninggal. Iya mas, ini setahun lalu sampai sekarang belum ketemu. Terus dia bilang,
Terus pendaki itu kemana mas? Nggak tahu pak, saya tadi habis untuk nyari dia, saya nengok ke belakang udah nggak ada. Udah nggak ada. Akhirnya di situ ternyata pendaki itu yang meninggal 2016, dan itu juga masih dalam pencarian sebenarnya dia bang. Itu gue ketemu dia itu mukanya gue nggak tahu sih bang. Dia soalnya kalau ketemu gue nih pas yang itu mau ke Summit Attack itu nunduk. Sampai yang dia nyamperin lu ngasih tahu teman lu di pos 3 sama nunduk juga. Sama nunduk bang. Itu pucat bang, Semua badannya. pucat itu bang dia. Di situ akhirnya sore lah, gue bermalam lagi bang. Satu malam lagi berarti. Satu malam lagi. Nah walaupun udah ketemu teman gue nggak mau langsung turun. Gue istirahat dulu lah. Dari situ istirahat, nggak lama, pokoknya jam 7:30 lah bang. Gue kayak ngeliat, kayak ngedenger, ya dia bilang sekelompok orang jalan lah, tujuan mungkin. 7 orang, 6 orang lah. Dan gue pikir wah pendaki juga nih bang. Di situ kan yang kayak ranger semua, warga udah pada turun semua, jadi sebertiga gue. Dan di situ gue bilang wah ada orang nih, lumayan deh gue bilang, ada temen kan. Jalan, pas banget depan tenda gue bang, mungkin ya sekitar jarak 5 meter lah dari tenda gue. Itu cuman obor bang, nggak ada orangnya. Cuman obor bang, 6 obor lah. Itu nggak ada orangnya, jalan, cuma langkah kakinya ada. Gimana reaksi lu ngeliat kayak gitu? Gue di situ langsung, wah udah campur aduk bang. Gokil. Gue sama temen gue nih Irfan itu udah campur aduk semua bang. Dari situ gue bilang, aduh, udah nggak bener nih gue bilang nih, udah nggak bener kayak gini nih. Dan itu sempet diem bang di depan tenda gue. Obor doang, jadi cuma obor. Iya. Sosoknya itu nggak ada. Akhirnya dari situ gue bilang, gue tutup sleting semua. Gue mau tidur tuh nggak bisa bang. Sekitar jam 11, mungkin jam 11-an adalah. Gue lagi asik ngobrol bang di dalam sama temen gue yang Irfan ini. Dan pas gue situ, ini aneh banget sih bang gue bilang. Jadi pas gue lagi ngobrol, itu kayak gimana sih bang, kayak karpet digituin. Gue kaget. Tenda gue keangkat bang. Ih, serius? Kayak gituin karpet, kan gitu gelombang. Iya. Kayak gitu tenda gue bang, bergelombang tanahnya. Aduh. Itu tanah bergelombang bang. Gue pikir gempa kan. Gue keluar nih, nggak ada gempa bang. Udah biasa. Berapa detik itu kejadiannya? Itu ya ada lah bang, 5 detikan mungkin. Jadi gitu. Dan semua teman lu ngerasa kayak gitu? Ngerasa. Kayak bergelombang. Gokil. Dari situ gue bilang, wah udah bener-bener gak bener nih gue bilang nih. Kan pas gue mendaki Merbabu itu jadinya bang, gue pengen ngerayain ulang tahun lah. Niat gue tuh 3 hari 2 malam di sono kan. 3 hari 2 malam niat gue di Merbabu itu. Pas gelombang kayak gitu, dari ujung nih bang, gue gak ngeliat perempuan lah. Kayak ngeliat sosok perempuan. Gue bilang sama teman gue, itu siapa ya? Gue bilang, temen gue bilang, ah iya tuh apaan tuh? Jadi cewek bang, bener baju pendaki sendiri. Jaraknya berapa meter sama lu? Jarak 20 meter ada. Oke. Jarak 20 meter bang. Gue bilang gue liatin terus, dia ngedeket bang. Ke tenda gue nih ngedeket. Ngedeket ke tenda gue. Di situ dia minta air lah bang. Mas ada air nggak mas ngambil? Gue bilang, oh ada mbak. Dari gue kasih air, akhirnya dia bilang, Saya pamit dulu ya mas. gue bilang, oh, pamit. Gue tanya kan, mbak sendiri mbak naik? Iya mas sendiri mas. Kata dia gitu kan sendiri. Lah, emang rombongannya pada kemana mbak? Nggak tahu saya sendiri aja ini. Dari situ, dia jalan nih bang dia nih. Dia jalan mau ke pemancar lah, mau naik ke atas dari pos 4 itu gue. Dia naik, dan di situ juga apa nih, bungkusan bang, ada bungkusan dia bawa. Gue bilang, mbak bungkusannya nih mbak. Gue kejar dong bang.
Pas gue kejar, nggak ada bang, Si perempuan itu. nggak ada. Justru malah gue ngeliatnya ular. Ih. Justru gue ngeliatnya ular bang. Dan bungkusannya tempat lo buka. Bungkusan sempat gue buka. Akhirnya di situ gue buka bang. Dalamnya itu ya softtek lah. Bekas head masih ada darahnya bang. Itu pas gue udak jarak 20 meter. Gue udak, gue sama temen gue bang. Gue udak, itu nggak ada bang sama sekali. Gue cuma ngeliat ular di bawah, di jalur. Itu ular, ya ular sanca lah bang. Gue bingung bang di situ. Dah, kok ada ular gue bilang. Kata temen gue, udahlah, udah balik ke tenda. Di situ gue balik ke tenda bang. Jam 1 lah mungkin ada. Jam 1 akhirnya gue ngerokok lah bang di luar nih. Gue ngerokok di luar. Gue tuh pasti sendiri ngerokok di luar. Dari belakang tenda gue kayak ada yang ketawa bang. Kok kayak ada yang ketawa ya? Siapa ya? Gue sempet diem bang. Gue sempet diem. Dan itu kayak gimana ya? Tenda kayak dioyak-oyak bang. Untuk yang kedua kali itu. Iya. Kayak dioyak-oyak. Gila. Penuh teror pendakian lu ya. Wah parah bang. Tuh kayak dioyak-oyak. Gue bilang dong. Gue pikir teman gue bang. Bego iseng aja lu. Jangan dioyak-oyak. Terus gue bilang. Pas gue nengok bang ke dalam tenda. Temen gue tidur dua-duanya. Gue bilang tadi siapa yang ngoyak-ngoyak tenda ya? Bener bang. Itu kenceng. Digituin kenceng. Gue bilang, wah udah nih. Udah gue bilang, gue mutusin tadinya untuk pagi turun bang. Udah gue bilang turun deh, besok pagi. Di situ, gue masuk tenda, sekitar jam 2:30 gue mau tidur. Itu gue kayak dengar suara, gimana emang ya dibilangin ya? Kayak suara nenek-nenek lah. Cuman panjang bang, ketawanya itu. Ntar pelan, ntar kenceng lagi. Akhirnya di situ gue bilang, gue maksain untuk tidur lah. Dari situ gue bilang, akhirnya gue bangun pagi lah bang. Gue bilang, ayo turun yuk. Bangun turun. Nah temen gue ini yang hilang ini bang, tetap masih flat, mukanya kosong. Pandangannya masih kosong semua. Gue bilang, nih anterin dia balik yuk. Gue bilang, udah yuk turun, kita pulang. Gue bilang. Akhirnya turun, itu dia gue gotong bang. Teman lu itu? Iya, orang dia udah gak bisa ngapa-ngapain bang. Makan tapi masih? Makan masih, cuman diem. Diajak ngobrol diem. Makan masih, gue bilang, udah makan dulu, ngisi tenaga gue bilang. Dan di situ habis makan, gue bilang ayo kita cabut, gue bilang kita turun. Teman gue di situ sempat kayak gimana bang ya? Kayak orang bingung lah, bengong. Iya. Gue bilang ayo bangun. Dia bilang kakinya itu mati rasa bang. Gak bisa digerakin. Akhirnya gue gendong lah bang. Gue gendong ke bawah sampai di Pereng Putih. Gue istirahat dulu nih. Gue istirahat lagi di Pereng Putih. Terus dia ngomong kayak gini bang, teman gue nih, temannya gue ini yang hilang itu. Dia bilang gini, Bray udah tinggalin gue di sini deh. Sempat pasrah. Tinggalin gue di sini, gue udah nggak kuat kata dia. Dan gue bilang gini bang, nggak usah aneh-aneh mas kalau ngomong. Ini kita di mana mas, nggak usah aneh-aneh. Dan ente juga kan bawaan temen aneh. Gue bilang gitu bang. Gak enak lah kalau misalkan gue turun berdua lah. Otomatis kan dia lagi kayak gitu. Dari situ akhirnya gue gotong lagi lah bang, lanjut. Gue bilang lanjut nggak? Terus dia bilang gini, yaudah lu duluan aja semua deh, nggak apa-apa berdua. Ntar gue nyusul sendiri. Di situ, wah gue bilang udah deh, naik deh, ayo deh. Gue bilang, gue suruh naik bang ke pundak gue nih, udah lu gue gendong, ayo. Nggak lama di situ, gue gendong, itu jam 11-an mungkin ada bang. Jam 11 siang. Dia gue gendong,
Dan gue di sini juga pas di Pereng Putih lah bang, itu ada salah satu orang nyamperin gue, nenek bang. Gue nggak tahu dia narik dari mana itu, tiba-tiba dari belakang tenda gue keluar bang. Gue lagi depan tenda, dia keluar gini, ini dia lewat mana, gue bilang nenek. Dan dia cuma ngomong gini, Teman kamu nggak bakal saya kasih pulang. terus gue bilang maksudnya gimana ya nek? Habis itu dia langsung jalan lagi bang, Ke belakang tenda lagi atau gimana? ke belakang tenda. Dia jalan ke belakang tenda, gue udak dong bang, gue udak sama si Irfan ini, nggak ada juga bang, hilang aja di tenda, udah belakang tenda. Akhirnya di situ gue turun lah bang, gue bilang ada ya turun yuk, turun. Akhirnya jam 3 sore gue sampai di base camp. Di base camp ada salah satu tokoh masyarakat lah bang ya, bisa dibilang sesepuh situlah. Dia bilang gini, Ayo ke rumah cepetan mandi dulu kalian. Langsung ngomong kayak gitu? langsung gitu bang. Oke. Akhirnya gue sampai di rumah yang tokoh masyarakat itu, Hah. gue disuruh mandi bang nenek, Mandi dulu sana. kata dia. Gue masuk, itu gue mandi di air kembang bang, disediain. Selesai gue mandi, gue tanya lah bang, bang kenapa? Ada salah satu sosok masih ngikutin. Dia itu pengen teman kamu. Dia tuh pengen teman kamu. Gue bilang, aduh udah. Dari situ gue pamit lah bang, untuk balik ke Jakarta lah. Gue pamit sampai di Jakarta tanggal 14 waktu itu gue Mei 14 udah 15 deh. Di situ gue masih ngobrol bang sama teman gue ini, sama yang anak baru ini. Gue ngobrol. Akhirnya di situ gue ngobrolin lah yang waktu pas kejadian di atas itu kan. Gue tadi nggak mau nanya bang sebenarnya di gunung itu. Gue nggak mau nanya dia biar dia nggak down lah terus lah. Sampai di bawah gue tanya kan, kronologi lu itu kenapa ya? Lu bisa mencar. Jadi dia kencing bang, buang air di sebelah kiri nih, ke kiri. Dan pas dia mau balik lagi, jalurnya udah beda bang. Dia bilang, bukan jalur yang awal dia temuin. Bukan jalur dia temuin. Nah di situ justru dia melimpirnya ke jurang bang. Dia bilang, dia jalan terus nih. Tiba-tiba katanya dia ada di bawah jurang. Dari situ kata dia adalah yang pendaki yang ngikutin gue ini bang, yang nggak kasat mata ini, ngasih unjuk ke dia jalurnya. Dibawa ke pos 3. Dibawalah ke pos 3 itu bang, dituntun. Jadi dia tuh diantar ke pos 3 tuh. Dan pas dibawa, pas di rumah itu gue tanya lah bang, celana panjang lu mana? Jaket lu mana? Sepatu semua keril mana? Dan dia bilang gini bang, jadi pas dia jalan itu dia naruh keril semuanya. Dia taruh semuanya. Akhirnya pas dia balik lagi udah nggak ada bang, itu semua barang-barang dia. Akhirnya dia udah di situ bingung, kata dia juga cerita ke gue, yang pendaki yang itulah yang nggak kasat mata ini nyamperin dia bang, nuntun jalan lah untuk ke pos 3, dituntun. Dan yang gue paling bingung itu dia tuh bisa kuat bang, cuman make baju kayak gini bang, sama celana kolor pendek. Di situ kan cuaca gue lagi ya bener-bener dingin lah bang, gue aja sampai 2 jaket lah. Gue juga takut dia kena hipo lah bang. Terus dia bilang gini, iya gue habis tuntun ke pos 3. Terus dia bilang, habis itu orang itu udah gak ada lagi. Justru gue bilang ke dia, justru yang orang lain ngomongin itu yang nuntun gue buat nemuin lo. Gue bilang gitu ke dia kan. Dia juga kaget, sempet kaget. Akhirnya di situ gue masih ngobrol sama dia. Hari kedua udah di rumah tuh bang. Hari kedua dia nyamperin gue lah bang ke rumah. Terus dia cuma ngomong gini, gue pamit ya. Gue bilang, pamit kemana lu?
Ada deh tadi, ada. Gue bilang nggak usah aneh-aneh lu, ini udah di mana, kita udah di rumah. Gue bilang ya udah gue pamit ya, kata dia. Jelang hari ketiga di rumah itu masih biasa bang, semua normal. Dia nyamper gue lah jam 8 malam mungkin ada, jam 8 jam 9 lah dia nyamperin gue. Itu masih asik bang, gue masih ngerokok, masih ngopi sama dia. Dia bilang gue balik dulu ah, kata dia kan. Gue duluan ya, kata dia, gue balik ya. Dia ke rumah lah bang. Dari situ jam 2-nya tiba-tiba meninggal bang. Gue dapet kabar. Dari situ gue dapet kabar jam 2 meninggal. Maksud gue, yang gak masuk dulu ke gue gini bang, dia baru lu nongkrong sama gue, sehat. Luarnya kan masih ngerokok, ngopi, ketawa-tawa. Beberapa jam kemudian itu gue dikabarin dia meninggal. Kronologisnya? Di situ dia gak ada penyakit bang. Sehat banget ya? Sehat semua bang. Sehat. Dari situ dia meninggal, gue otomatis panik lah bang. Gue ke rumah dia, dan ada salah satu ya ustadz lah bang ya di daerah gue. Dia bilang gini, teman kamu ini sebenarnya semuanya udah nggak ada raganya. Kata dia gitu kan, raganya udah nggak ada. Lah tapi kan masih pak, gue bilang. Dia masih ngobrol, masih bercanda-bercanda sama gue tadi. Gue bilang, sama saya pak, masih pak, itu jam 8 sampai jam 11 masih ngobrol. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Di situ gue kaget bang, otomatis. Waduh, gue bilang, udah di situ bener-bener kayak penyesalan lah gue bang. Kayak di situ penyesalan gue bilang, kenapa enggak gue paksa buat turun aja dia. Gue bilang, itu kenapa gue nggak paksa. Di situ juga tadinya gue disuruh balik lagi bang kamar babu. Untuk? Ngebawa dia juga tadinya. Oke. Untuk nyari, ya dibilang gimana ya kata ustadznya ini, raganya lagi lah ngebalikin. Tapi dia keburu lewat bang. Di situ keburu lewat. Dan gue juga, gimana bang ya? Di situ ibaratnya gue pengen nyebin trauma gue lah. Udah 2 tahun gue nggak naik gara-gara trauma. Pas naik lagi 2017, keulang lagi bang. Trauma yang sama keulang. Dan lu sempat mengalami kejadian hal yang serupa waktu pendakian lu di Gunung Kawi. Iya. Itu gokil banget sih di Kawi. Hampir sama lah bang kayak gitu. Dan itu kawan lu juga? Kawan gue juga bang. Dan sampai sekarang belum ditemukan ya? Belum. Yang itu belum. 2 tahun kemudian lu mengalami kejadian di Merbabu kayak gini lagi? Kayak gini lagi. Gokil sih Dit. Intinya dalam cerita lu ini, semoga apa yang udah lu laluin menjadikan pelajarannya bagi kita semua ya. Dita dan teman lu mungkin yang hilang di gunung dan di Merbabu yang meninggal, semoga diberikan tempat yang terbaik. Amin. Di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke nih Dit, thank you banget ya. Lu Iya, udah Bang, berbagi sama-sama, cerita di Besok Pagi tentang pengalaman pendakian lu di Merbabu kali ini. Dan mungkin kita akan bahas kecil-kecil lah di sesi tanya jawab. Oke nih Bang Radit, Merbabu tahun 2017, cerita lu ini aduh, horornya gue dapet, sedihnya juga dapet. Terutama gue sangat berduka banget buat teman lu ya Bang ya. Dan semoga keluarganya juga diberikan kesabaran juga. Amin. Nah Bang, kita ulas nih tentang pendakian lu nih. Awal mula pendakian lu ini sempat ada kayak firasat aneh atau buruk dan lain-lainnya, ada nggak sih Bang? Kalau untuk firasat gue nggak ada bang. Justru range yang di bawah ini, yang di pos perizinan ini, di base camp, tadinya dia ngelarang bang. Bahaya mas kalau naik sekarang. Yang malam itu ya? Iya bahaya mas. Mendingan besok pagi aja.
Ya cuma temen gue pada bandel lah bang, dibilanginnya. Dan gue juga di situ perasaan gue, ya udah kalau jalan malam tuh gimana ya? Nggak enak bang perasaan gue di situ. Iya. Makanya gue bilang besok pagi aja kita naiknya. Tapi teman gue ini yang Irfan tetap mau naik malam bang. Alasannya apa tuh? Dia pengen ngerasain katanya sensasi naik malam lah. Oke. Gimana rasanya nih pengen nyobain. Dan gue bilang, ya udah deh. Gue bilang besok pagi aja mendingan kita cari aman. Kalau kayak gini kasihan yang satunya lagi bang. Temennya dia itu. Iya kasihan, justru gue bilang kasihan dia juga. Ibaratnya dia baru pertama kali naik lah nih kayak gini, puncak. Dan akhirnya ranger itu mengizinkan buat lu nge-trek malam? Iya mengizinkan bang. Dan dia bilang, ranger ini ngomong, pokoknya kalau ada hal aneh-aneh mas, udahlah dimin aja cuekin. Yang penting fokus jalan. Oke. Tujuan lu pada saat itu nge-camp di pos berapa tuh? Tujuan gue itu nge-camp tadinya gue sampai di pos 3 lah bang, pos 3, pos 4. Buat istirahat dulu lah. Dan memang di pendakian itu cuman lu bertiga doang atau ada pendaki lainnya gitu? Ada bang, pendaki lain ada. Oh, Cuman ada. dia naiknya jam 10 pagi. Jadi Oke. jaraknya jauh lah sama gue lumayan. Lu malam dia naik pagi. Iya. Oke. Dan dia ke atas tuh sempat ketemu sama pendaki yang itu? Sempet bang, itu yang di pos 4 ini, pos 4 yang gue istirahat ini. Oh lu sempat ketemu ya? Iya, justru yang temen gue ngobrol ini, yang gak ada sosok emang gue pikir dia ngobrol sama tenda yang itu. Oh, jadi sama lu rombongan mengiranya itu. sama rombongan yang Iya. itu. Ternyata beda Beda. pas lu lihat. Nah, oke, kita bahas tentang temen lu yang ngobrol sama dua pendaki gaib ini ya. Iya. Ya kita bisa katakan dua pendaki gaib lah ya Iya. kan. Nah, lu sempet negor temen lu gak sih kalau itu lu ngobrol sama siapa? Orang gak ada siapa-siapa gitu. Sempet bang ngobrol. Di lokasi situ. Iya. Temen lu gimana responnya? Jadi pas gue tarik itu bang, posisi kaget, kayak orang kaget. Oke. Gue tanya lu mau kemana? Ah. Gue diajak sama pendaki. Tadi pendakinya mana ya? Gue diajak ke tendanya. Oh. Padahal tau gue, lah diajak tendanya ke sini. Kan dua tenda lagi di sebelah kanan gue bang, yang rombongan itu. Jadi tuh dia dituntunnya tuh ke arah jurang di pos 4 tuh. Oke. Gue bilang, pendaki. Terus gue mikir situ pendaki, itu kan cuma ada 2 tenda. Dan itu juga mereka udah pada istirahat bang posisi. Tengah malam ya? Iya, mereka tuh yang 2 tenda ini deh, ya udah sepi lah bang. Nah gimana tuh respon temen lu ketika menanggapi ini tuh oke lah itu jurang lah ya karena kan lu Iya. diarahin ke jurang. Gimana respon dia? Atau dia shock atau dia mulai sadar oh iya ternyata gue tadi ini gitu. Ya itu pas gue, jadi dia gue gampar bang. Oke. Habis gue gampar ya gitu kaget. Baru sadar. Baru sadar di situ dia. Pas gue gampar dia baru sadar. Gue bilang nggak ada tuh lu lihat jurang. Gua bilang, tadi ada pendakinya mana ya? Yang tadi ngobrol sama gue kata di depan. Lu tuh ngobrol dari tadi tuh sendiri. Gue ngeliatin dari dalam. Gue bilang, enggak. Tadi gue mau pendaki kata dia. Masih ngotot tuh ya? Masih ngotot bang. Tadi gue mau pendaki kata dia. Masih ngotot. Gue bilang, akhirnya gue tarik lah untuk ke dalam tenda lah. Nah sampai pada kan dia mengalami kejadian yang sama ya di puncak ya? Nah itu bang. Nah sebelum mengalami kejadian yang sama di puncak kan lu sempet melihat ada satu orang pendaki yang nyusul lu nih dari belakang yang mau arah ke puncak. Iya. Satu orang itu. Dan itu lu yang ngelihat atau teman-teman lu semua yang ngelihat tuh? Bertiga. Ngelihat semua. Dan dia emang nggak negor, bukan negor ya, ibaratnya dia nggak ada perkataan 1 kata 2 kata gitu, nggak ada. Jadi pas dia lewat ini, dia nepok teman gue bang. Yang teman gue yang almarhum ini. Mas duluan dia bilang. Temen gue juga bilang, oh iya mas. Nah nggak taunya pas nyampe di atas nggak ada pendaki itu. Dan akhirnya dia ngobrol lagi tuh. Ngobrol lagi Temen bang lu. sama temen gue. Gokil sih ini pendakian lu penuh dengan teror ya. Bener bang. Gimana tuh ngerasain selama 2 tahun gak naik, ketika naik lu rasanya yang lebih gila lagi menurut gue ini. Gimana Dit? Wah perasaan gue di situ udah campur aduk loh bang. Gue ngerasain lah. Udah campur aduk dari gue, bener-bener udah campur aduk. Di situ, gue bilang, gue nggak mau lagi nih keulang Tapi keulang lagi. bang di situ.
Nah, kayak anak sampai teman lu ini hilang ya. Hilang lah, 1 hari hilang itu. Itu 1 hari lah ya jatuhnya. Iya. Ya. Nah, pas ketika dia hilang itu atau ada larangan yang dia langgar atau memang apa gitu penjelasan dari teman lu atau mungkin dari ranger setempat, warga setempat yang bilang sama lu kayak gimana? Ada nggak gitu? Kalau dari teman gua ngomong ini bang, kan dia sempat cerita apa, tapi ceritanya pas di rumah lah. Yang teman gue yang sebelum meninggal. Jadi tuh pas dia buang air kecil, jadi dia buang air kecilnya itu ya kayak ada yang pohon gede lah bang. Pohon gede di situ. Dari situ gue bilang, lu buang air di situ. Iya. Gue bilang kan jangan jauh-jauh lu buang air. Dan di situ juga dia bilang bang, itu dia kayak ngelihat apa ya dia bilangnya, kayak makam lah mungkin bisa dibilang. Oke. Dia kayak ngeliat makam katanya bang. Oke. Gue kan ngeliat 1 orang makam. Tadinya nggak ada makam, jadi tuh dia di samping pohon. Pas dia udah selesai bang, pas dia nggak ke bawah itu katanya makam ya, di ini nama dia. Sampai pada akhirnya dia pas setelah buang air kecil itu balik hilang arah. Iya, pas dari situ. Pas dia nengok itu jalur ada beda bang. Dan dia berada di jurang. Iya, dan itu kata dia pas dia muter balik udah selesai, itu pohon rapet semua bang. Nggak ada trek. Nggak ada trek sama sekali dia bilang. Gimana perasaan lu ketika teman lu hilang itu dan lu berdua di tenda nih? Gue sempet nangis bang. Jujur gue nangis di situ. Ibaratnya gue nangisnya, ya bener-bener deh nggak mau kehilangan lagi temen untuk kedua kalinya. Udah di situ gue udah nangis, bener-bener nangis. Dan temen gue yang satu ini bilang, pasti ketemu kata dia. Dia nguatin gue lah bang. Pasti ketemu. Gue bilang ya semoga aja lah ketemu. Gue bilang. Sempat manggil bantuan juga lu ya? Sempat manggil bantuan. Itu yang datang berapa orang, Dit? Itu gue nggak sampai 15 bang. Sampai bikin 2 tim tuh? Iya. Pencarian itu berapa jam atau? Jadi pencarian itu gue mulai dari start siang lah. Sampai sore bang. Dan sorenya itu yang ketemu. Sama gue sendiri ketemunya. Nah, lu kan sempat mengalami kejadian-kejadian yang ganjil ya pada saat itu ya. Sampai lu bertemu sosok kakek-kakek. Yang kakek-kakek itu bilang lebih baik lu turun sekarang juga kan. Waktu kalian udah gak banyak lagi. Nah, kenapa ketika teman lu ditemukan sama lu nih, lu dituntun sama pendaki itu ya kan? Lu memutuskan untuk bermalam lagi. Bermalam lagi bang. Kenapa tuh, Dit? Kalau gue gini bang, prinsip gue, kalau feeling gue kuat buat ketemu, gue bakal cari terus bang. Gue bilang, gue bakal cari terus. Tadinya tuh emang sempet gue nggak mau ngecamp lagi bang, untuk nyari dia gue mau langsung turun. Jadi gue besoknya langsung naik, bareng-bareng lah sama ranger setempat. Oh iya. Niatnya begitu. Enggak, maksud gue ini pas ketika lu ketemu, kan temen lu udah ketemu nih. Iya. Kan lu memutuskan untuk ngecamp lagi bertiga. Nah, lu kenapa memutuskan ngecamp lagi? Kenapa lu nggak langsung turun aja gitu? Gue kasihan sama teman gue ini bang. Oke. Udah bener-bener lemes bang. Makanya lu memutuskan untuk camp lagi. Pas gue tanya juga, kakinya tuh kayak mati rasa, nggak bisa digerakin bang. Nggak bisa digerakin. Dan ranger-ranger yang lain gitu turun akhirnya? Turun. Nggak ngikut lu ngecamp? Enggak, mereka turun bang. Atau ada saran dari ranger bilang, ayo udah mas, kita turun aja bareng gitu? Tadinya begitu bang, untuk turun bareng. Dan gue bilang, nggak apa-apa pak, saya sehari lagi pak. Kasihan juga dia nih, gue bilang. Kasihan juga pak. Oh ya udah, kata dia. Hati-hati ya kalian. Iya pak, terima kasih pak, sekali lagi ya. Dan gue juga kasihan sama dia tuh, ya bener-bener udah nggak bisa gerak bang. Ya, kakinya itu mati rasa ya? Mati rasa. Dia bilang kaki itu mati rasa. Ya otomatis mau nggak mau lah bangunin tenda lagi. Oke. Tapi naas di malam itu lu penuh dengan teror lagi ya? Teror lagi bang di situ. Gokil sih. Gila-gila. Itu yang yang ngalamin itu semua temen lu tuh ya dia ngalamin semua ya? Atau lu doang yang lihat kayak sosok nenek-nenek, kayak tenda lu digoyang-goyangin? Sama yang sosok mata itu. Sosok mata. Semua temen lu ngalamin semua tuh? Ngalamin itu? Bang. Gokil. Yang temen gue satu lagi tuh yang Irfan justru yang ngalamin. Kan biasanya orang kalau ngelihat makhluk halus kan cuma satu orang doang kan, yang
gua yang nggak ngelihat biasanya kayak gitu kan. Iya. Tapi ini lu semuanya Semua. melihat tuh ya, merasakan juga ya. Sampai pada akhirnya lu membawa teman lu digendong tuh di sampai bawah. Iya, gue gendong sampai bawah. Gue bopong dia sampai bawah. Gila. Sampai bawah ini ada seorang warga nih yang nyuruh lu buat mandi air kembang. Iya. Tuh dia langsung sontak bilang kayak gitu aja sama lu, atau memang dia udah tahu gitu lu bakal turun? Jadi pas gue sampai di base camp, yang tokoh masyarakat ini nyamperin gue, Bang. Oh, Ini oke. ketemunya gimana? Dia bilang kan, ini ketemunya gimana, Mas? Ya gue ceritain lah di situ. Pendaki ini, Pak, yang ini. Pendaki yang baju ini ngasih unjuk saya kalau dia dari pos 3. Oh, Gue bilang, makanya lu disuruh mandi air kembang. iya di situ. Semuanya itu apa Semua, Bang. semuanya mandi air kembang? Dan teman lu yang tadi ya kakinya mati rasa, setelah mandi air kembang sampai di base camp apa udah baikin atau gimana tuh, Dit? Jadi pas nyampe ke rumah tokoh masyarakat itu masih gue gendong, Bang. Oke. Setelah dari sampai toko masyarakat tuh rumah tokonya sehat. Dari situ udah bisa lah, Bang, digerakin sedikit-sedikit dia. Pokoknya yang cuma satu sih yang tokoh masyarakatnya bilang, teman kamu ini ada yang sukain di atas. Makanya dia itu kalian tuh saya suruh dia masih ngikutin. Kata Pas lu mau balik masih ngikutin? masih ngikut, Bang. Kenapa nggak di ini aja ya, nggak diusir aja gitu ya? Wah, gua nggak tahu deh, Bang, di situ. Dan pas gue turun gendong dia juga ada tetap, Bang, yang gue bilang gue pertama kali pendakian itu di pos 2. Suara langkah kaki lagi. Nah, suara langkah kaki kan selalu ngikutin lu ya tuh. Iya, itu. Srek, 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 srek. Gue bilang, akhirnya di situ gue nyampe rumah masyarakat, gue tanya, Pak, gini, pendaki itu, Pak. Dan dia ngomong, kalian beruntung ketemu pendaki itu. Untungnya kalian ketemu pendaki itu. Kalau enggak mungkin teman kalian nggak bisa ini ditemuin. Walaupun si pendaki ini sampai sekarang jasadnya tidak diketemukan ya. Itu SAR nyari ke pos 3, Bang, warga, ranger. Itu nggak ada dia, Bang. Tapi giliran pas gue turun di lokasi ada dia. Ya itulah, di luar nalar kita semua ya. Nah itu, Bang, yang gue bingung. Tapi terlepas dari semua apa yang lu alamin ini, bisa lu ambil lah pelajarannya seperti apa ya. Banyak, Dan Bang. teman-teman semua mungkin yang menyimak video dan cerita ini dan mendengarkan cerita ini, lu bisa mengambil sisi positifnya. Oke nih Bang Radit, thank you banget nih ya sekali Bang. lagi ya. Sama-sama. Dan teman lu semoga diterimalah di sisi Tuhan Yang Maha Esa amal baiknya ya kan, Iya, dan Bang. ditempatkan di surga. Dan keluarganya juga diberikan kesabaran. Dan semoga lu tidak mengalami kejadian-kejadian berikutnya yang hal serupa ya lu alamin. Karena udah 2 kali nih lu di Gunung Kawi dan Gunung Merbabu kali. Iya. Dan itu gue nggak sempet nyangka sih kalau gue di posisi lu kayak gimana. Wah gila, campur aduk trauma mungkin gue ya. Oke nih Bang Radit, sebelum akhir cerita lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih yang menonton video ini? Kalau pesan gue gimana, Bang, ya? Intinya kalau untuk ngedaki lah, Bang, ya, jangan sombong ataupun takabur lah Iya. di situ. Karena yang gue udah rasain ya kayak gitu, Bang. Dengan temen gue yang sombong kayak gitu kan. Dan di situ juga gue jadiin pelajaran lah. Hal-hal yang kayak gini jadiin pelajaran. Jangan sampai bener-bener kehilangan temen tuh bener-bener nggak enak, Bang. Wih pastilah, apalagi teman pendakian. Teman ya. pendakian, Bang, itu bener-bener nggak enak sama sekali. Di situ ya gue bilang kalau emang itu jagalah temen. Gitu aja, Bang. Oke, tapi terlepas dari semua itu, namanya takdir nggak ada yang tahu Dit ya. Iya, takdir nggak ada yang tahu, Bang. Oke, dalam dunia pendakian gunung juga kita harus menyiapkan kayak pemikiran yang selalu positif lah ya. Iya. Tapi di luar itu juga kita harus mempunyai perbekalan yang safety, naiklah sama orang yang berpengalaman, dan lebih baik juga sebelum lu mendaki gunung lu mengetahui kayak karakter teman lu ya kan. Dan sebelum naik juga lu mempelajari karakteristik gunung tersebut. Iya. Ada berapa pos, di sini ada zona bahaya atau gimana-gimana, dan itu pelajarin supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, Bang Radit, thank you banget nih sekali lagi ya. Sama-sama, Bang. Semoga cerita lu nih bisa menjadikan
wawasan bagi kita semua ya, di mana dunia pendakian ini kan bukan main-main. Bukan main-main. Ya kan, naik gunung itu bukan main-main menurut gue ya. Bukan Kan? Lu mau ngantarkan nyawa. Karena di situ banyak banget bahaya di sekitar lu di gunung itu. Oke. Cukup sekian dari gua Indra. Saksikan nih video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.